Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah adik-adik, gak berasa ya kita udah memasuki bulan Desember nih. Adik-adik pasti tahu nih, kita di bulan Desember mau ngerayain apa? Ya bener adik-adik, kita mau ngerayain hari kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah terlebih dahulu. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita besar, Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kita besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Wah keren adik-adik, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tapi biar lebih semangat lagi, yuk sama-sama dengan kakak kita lakukan yel-yel. NDC Kids, praise the Lord. Wah sekali lagi adik-adik, NDC Kids, praise the Lord. Wah adik-adik penuh dengan semangat nih memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without, so Jesus you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik. Katakan, that could not hold you, the veil tore before you, you silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you were raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Halo adik-adik, kakak lagi melukis nih. Wah, pasti adik-adik sudah nggak sabar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di sini ada yang suka melukis nggak? Kalau kakak sih suka banget nih melukis. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sudah memberikan setiap dari kita kemampuan yang berbeda-beda adik-adik. Kemampuan apa kak? Wah banyak banget adik-adik. Ada kemampuan menari, ada juga kemampuan memasak, melukis, menggambar, dan banyak yang lainnya adik-adik. Kemampuan-kemampuan seperti itu adik-adik kita harus terus kembangkan adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih adik-adik. Kenapa spesial? Karena kakak yang satu ini dapat mengubah kertas yang tadinya biasa saja menjadi sangat luar biasa adik-adik. Keren banget deh pokoknya. Nah adik-adik penasaran apakah adik-adik pernah dengar nih dengan istilah quilling paper? Kalau adik-adik udah pernah dengar ataupun belum pernah dengar, yuk kita simak sama-sama apa yang akan dilakukan oleh tamu kita yang satu ini. Hai adik-adik, saya kakak Anna. Hari ini kakak mau kenalin ke kalian tentang sebuah karya kertas yang bernama paper quilling. Apa itu paper quilling? Paper quilling itu kita bisa bikin banyak macam-macam seperti ladybug, apel, atau bunga. Nah, karena kita memasuki bulan Desember, hari ini kakak ajarkan kalian bikin pohon Natal. Penasaran kan? Ayo kita bikin sama-sama. Nah, kita perlu bahan-bahan sebagai berikut. Kertas hijau bergelombang, kertas kecil-kecil juga yang sudah dipotong, kemudian 1 buah magnet, lem, dan gunting. Nah, pohon Natal terdiri dari 3 bagian. Kita bikin satu-satu ya. Nah, dilem ujungnya, kemudian nempelin satunya. Tunggu sebentar supaya nempel. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, terus dari ujungnya ngambil
Hitung 1, 2, 3, dilipat. Kemudian gulung sampai habis. Tarik sedikit. Nah, ujungnya dilem lagi. Ditekan-tekan supaya nempel dengan baik ya. Nah, disisihkan. Nah, bagian kedua 1,5 strip. 1 dan setengah. Juga dilem ya. Di 1, 2, 3 dilipat, terus digulung sampai habis. Nah, bagian ketiga stripnya cuma 1. 1, 2, 3 dilipat, terus digulung. Nah, kita juga perlu 1 strip warna merah. Kita bikin bintang atau pucuknya. Sekarang boleh ngebentukin ya. Kita ambil dan kita tekan di kedua sisinya. Terus dilem bagian besar di bawah. Nah, sekarang kita bikin hiasan pohon Natal. Nah, kakak sudah siapkan beberapa. Nah, contohnya, sebagai contoh nanti saya kasih tahu. Bikinnya seperti ini. Ini nggak usah dilipat, ini langsung digulung. Ini bagus loh buat adik-adik untuk motorik halus. Sekarang tinggal tempelin. Oh iya, supaya ini lebih kuat, kita gunting bentuk pohon Natal dan tempelin di belakang supaya pohon Natalnya lebih kuat. Kasih lem sedikit banyak nggak apa-apa. Kemudian kita kasih bola-bolanya warna-warni.
kalau lem sedikit belepotan nggak apa-apa. Nanti kalau lem sudah kering, jadi transparan, nggak kelihatan. Nah, sekarang tinggal tempelin magnet. Nah, adik-adik ini udah hampir selesai nih. Magnetnya masih basah, jangan tempelin dulu ya. Didiamkan semalam supaya kering. Nah, ini hasilnya. Lucu kan? Cantik. Gampang kan bikinnya? Ayo coba bikin di rumah sendiri ya. Kakak senang ketemu kalian. Sampai jumpa lagi ya. Nah, adik-adik, keren kan kemampuan yang Kak Ana miliki? Kak Ana mampu mengubah kertas yang tadinya biasa saja menjadi kertas yang keren banget adik-adik. Nah, sama seperti kita adik-adik, Tuhan sudah memberkati, sudah memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda adik-adik. Mungkin di sini ada adik-adik yang tidak jago bernyanyi, tapi justru adik-adik jago bermain basket. Ada juga mungkin adik-adik yang gak jago masak, tapi adik-adik justru jago untuk melakukan aktivitas yang lainnya adik-adik. Nah, keren banget kan adik-adik kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik tahu nggak, setelah Tuhan memberikan 10 perintah dalam 2 loh batu, Tuhan memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah suci adik-adik. Di mana kemah suci ini nanti mereka gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan nggak sembarangan memberikan tugas loh adik-adik. Tuhan menunjuk 2 orang bangsa Israel, yaitu Bezalel dan Aholiab, untuk membangun berbagai-bagai peralatan dalam kemah suci ini adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Tuhan memberikan kemampuan yang sangat luar biasa kepada Bezalel dan juga Aholiab untuk melakukan pekerjaannya adik-adik. Begitu juga dengan kita adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu cerita lebih lanjutnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Setelah menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan berfirman kembali kepada Musa agar bangsa Israel membuat sebuah kemah suci. Apa itu kemah suci? Kemah suci adalah tempat di mana bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang kita tahu dengan nama gereja, karena saat itu bangsa Israel masih berpindah-pindah tempat menuju tanah perjanjian. Maka itu tempat beribadah mereka dalam bentuk kemah adik-adik. Tuhan memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk mengumpulkan harta benda miliknya seperti emas, perak, kain ungu tua, kain kimirzi, dan lain-lain sebagai bahan pembuatan kemah suci dan berbagai perabotan di dalamnya. Tuhan juga memerintahkan kepada Musa agar mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kepandaian dalam membuat berbagai peralatan untuk ikut terlibat dalam pembuatan kemah suci. Orang-orang yang hatinya tergerak memberi dengan sukarela mengumpulkan harta benda miliknya seperti anting-anting, emas, cincin, meterai untuk diserahkan bagi pembangunan kemah suci. Tuhan memilih Bezalel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan. Tuhan memberi berbagai keahlian buat mereka membuat berbagai perabotan kemah suci. Tata cara pembuatan kemah suci dan perabotan di dalamnya seperti tabut perjanjian, pelantaran, kandil, meja roti sajian, bejana pembasuhan, dan lain-lain Tuhan buat secara detail sehingga bangsa Israel bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Adik-adik,
Tadi kan kalian sudah mendengar ya ceritanya kalau Tuhan meminta Musa dan bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci sebagai tempat untuk beribadah. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik, kenapa ya Tuhan meminta bangsa Israel untuk mendirikan kemah suci? Ada yang tahu nggak kenapa? Tentunya nih adik-adik karena Tuhan tuh rindu. Tuhan tuh pengen bangsa Israel datang sama dia. Tuhan pengen bangsa Israel tuh menyembah dia. Nah ini supaya adik-adik di rumah lebih mudah memahaminya, Kak Tina punya satu video. Kita nonton sama-sama ya. Wah, asik banget nih belajar hari ini nih. Wah, mama telepon nih. Halo Hugo, hari ini kamu udah makan belum nak? Halo Ma, iya sebentar lagi aku makan kok, tenang aja Ma. Iya Hugo, harus makan makanan yang sehat loh. Kamu udah minum vitamin belum? Nanti kira-kira sampai rumah jam berapa? Iya Ma, tenang nanti aku habis makan minum vitamin kok. Ya mungkin sekitar jam 2 Ma sampai rumah, tenang aja Ma. Nah adik-adik, tadi kalian udah lihat kan videonya kan, Kak Hugo diteleponin sama mamanya. Kira-kira nih kalau adik-adik pas lagi pergi terus diteleponin sama mama adik-adik, kira-kira kenapa ya mama teleponin? Ada yang tahu? Pastinya karena mama kangen sama kita, mama pengen ngobrol sama kita. Nah begitu juga adik-adik dengan Tuhan. Tuhan tuh rindu sama bangsa Israel. Tuhan pengen banget dengar bangsa Israel tuh menyembah dia. Tuhan pengen bangsa Israel datang sama dia. Dan gak cuma sama bangsa Israel adik-adik. Tuhan juga rindu sama kita. Tuhan pengen kita tuh datang sama dia. Tuhan pengen kita ngobrol. Gimana caranya kita berkomunikasi sama Tuhan? Tentunya melalui berdoa. Dan juga Tuhan pengen bicara sama kita melalui firman Tuhan. Makanya adik-adik penting banget nih buat kita untuk punya kerinduan untuk datang pada dia. Rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, mulai hari ini setiap pagi ketika adik-adik baru bangun tidur, langsung kita sama-sama lipat tangan kita berdoa. Minta Tuhan, aku rindu untuk merasakan hadirat-Mu. Aku rindu akan penyertaan-Mu. Biar Tuhan yang boleh menyertai aktivitas kita sepanjang hari ini. Ngobrol sama Tuhan. Oke adik-adik? Ingat loh, kalau kita percaya sama Tuhan, kita mau berserah sama Tuhan, semuanya itu hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Mulai sekarang, yuk kita selalu mencari hadirat Tuhan dalam doa dan membaca firman Tuhan. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca dan mengikuti gerak ayat hafalan yang akan diperagakan oleh teman kita yang satu ini. Halo teman-teman, nama saya Natio. Ayat hafalan hari ini adalah Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami bangkit dari sini. Sekali lagi ya teman-teman, Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami bangkit dari sini. Thank you teman-teman, and God bless you teman-teman. Good job adik-adik, setelah kita beribadah, waktunya kita ngapain nih adik-adik? Ya benar adik-adik, kita mau melakukan small group. Setelah kita beribadah di NDC Kids at Home, adik-adik dapat join di small group adik masing-masing. Tapi kakak dengar-dengar nih ada adik-adik dan papa mama yang nggak tahu apa itu small group. Small group itu adalah kelas pemuritan dari usia baby sampai dengan kelas 6 SD yang dilakukan secara online. Di mana adik-adik dapat sharing firman Tuhan, cerita dengan sesamanya, bahkan adik-adik dapat bermain dengan kakak-kakak dari NDC dan juga teman seusia mereka. Nah, bagi adik-adik yang belum join di small group, adik-adik dapat mendaftar melalui link atau nomor WA berikut ya. Lalu, kakak mau ingetin nih untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai dengan TKB, dapat mendownload bahan aktivitas di NDC App. Dan bagi papa mama yang anaknya duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD, dapat mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi terdapat dalam fitur Parenting 101 ya. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan doa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai small group kami. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye, happy Sunday, God bless you. Hai adik-adik, perkenalkan, nama kakak Mark Holmes. Kakak adalah seorang detektif yang ahli dalam memecahkan sebuah masalah. Hari ini kakak punya tugas bersama-sama adik-adik untuk memecahkan sebuah misteri game. Adik-adik mau ikut bersama kakak? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Adik-adik, lihat gambar ini. Ini adalah potongan-potongan puzzle. Apa kalian bisa menebak gambar dari puzzle ini apa? Gimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah mendapatkan jawaban dari misteri game minggu ini? Nah, bagi adik-adik yang sudah mendapatkan jawaban misteri game minggu ini, adik-adik bisa mengirimkan melalui Instagram NDC Kids. Nanti bagi adik-adik yang beruntung akan dihubungi oleh kakak-kakak dari NDC Kids dan akan mendapatkan hadiah. Sekian untuk misteri game minggu ini. Sampai berjumpa di misteri game minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.